Ketika pertama kali diumumin Samsung S25 Edge ini nggak bikin gua tertarik untuk pakai. Bahkan sampai HP ini dibawa resmi ke Indonesia pun gua masih belum tertarik buat pakai. Dua deal breakernya adalah pertama nggak ada lensa tele dan kedua baterainya cuma 3900 mAh. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Samsung S25 Edge ini bisa jadi smartphone dalam tanda kutip ya terlawak Samsung tahun ini. HP ini seolah-olah kayak cuma ngejual body tipis doang. Pertanyaannya, siapa sih yang butuh HP tipis kayak gini? Nah, ternyata untuk menilai HP ini tuh wajib pegang langsung HP-nya. Intinya gini, ngelihat HP ini cuma dari video YouTube, IG atau TikTok itu rasanya nggak bakal sama ketika kita pegang langsung. Ketipisan body S25 Edge nggak bisa tergambarkan cuma dari ngelihat video. Sekali lagi wajib pegang langsung untuk ngerasain feel tipisnya. Secara angka ketipisannya ini ada di 5,8 mm, masih lebih tebal dari HP layar lipat Oppo Find N5 di 4,2 mm. Tapi pada prakteknya kita nggak bisa compare mentah-mentah gitu aja, karena kalau HP layar lipat itu kan mostly kita pegangnya seringnya di kondisi layarnya ketutup yang ujung-ujungnya tebalnya jadi 8-9 mm. Sedangkan kalau S25 Edge ini dia tipis as a candy bar phone. Nah, paling yang menjadi pertanyaannya, ada nggak nih casing yang bisa mengakomodir ketipisan dari HP kayak begini? Karena kan jadi mubazir ya kalau HP setipis ini ujung-ujungnya jadi berasa nggak tipis karena pakai casing. Untungnya opsi casing tipisnya udah ada di e-commerce lokal. Nah, ini enaknya pakai Samsung ya. Salah satu casing yang gua beli ini mereknya More. Dia ada warna hitam sama smoke white. Ini tipis banget ya, cuma 0,3 mm. Atau kalau nggak berani pakai casingnya setipis ini ya bisa pilih case-case lain kayak officialnya atau case Yongkit ya. Kalau kita pakai case yang agak tebal begini, feel-nya itu jadi kayak megang HP lain yang nggak pakai casing. Contohnya kayak kita megang iPhone 16 Pro yang nggak di-casingin. Paling satu sih ya yang menurut gua masih bisa dimaksimalin lagi ke depannya kalau seandainya Samsung masih mau nerusin seri Edge ini, yaitu pilihan warnanya kayaknya bakal seru kalau dibikin lebih banyak dan lebih colorful biar lebih eye catching. Karena yang sekarang ini kan dia cuma ada 3 warna, silver, black sama icy blue. Karena secara desain jujur menurut gua ini masih kayak kurang lah ya buat sebuah HP yang harganya 19 sampai 20 jutaan, terlalu simpel. Ketika kalian pakai HP ini sekitar 3 harian, jangan kaget kalau pas megang HP lain langsung berasa tebel. Karena itu yang gua rasain. Gua pakai HP ini 2 hari aja, pas pegang HP gua yang lain itu ada iPhone sama Vivo, itu jadi berasa tebal dan berat. Ternyata impactnya sengaruh itu. Tapi perlu dicatat ya, body super tipis dan ringan S25 Edge nggak bikin serta-merta HP ini tuh jadi kayak HP compact, nggak. Kalau HP compact itu dimensi keseluruhannya harus kecil, misalnya kayak S25 yang biasa atau iPhone 16 Pro. Sedangkan S25 Edge ini punya layar 6,7 inci yang luas kayak kebanyakan HP Android pada umumnya. Dan layarnya ini super duper nikmat dipandang. Udah luas, permukaannya flat, bezelnya tipis simetris, warnanya vivid banget, perpaduan yang lezat dengan bodinya yang super tipis. Experience yang gak akan kita bisa dapetin di HP lain. Next yang jadi pertanyaan banyak orang dari HP ini adalah soal baterai. Ketika brand China itu pada berlomba-lomba bikin HP dengan baterai 7000 mAh, Samsung ini malah berani banget cuma ngasih 3900 mAh. Irit apa enggak? Ini tergantung ekspektasi kita masing-masing. Kalau gua ini termasuk yang underestimate, ngerasa 3900 mAh ini mana cukup. Tapi ketika gua bisa dapetin SOT 5-6 jam, persepsinya jadi berubah 180 derajat. Oh, ternyata bisa toh setahan ini baterainya. Kebetulan gue juga sempat iseng ya bandingin sama HP lain kayak Samsung S25 dan juga Realme GT70. Ternyata konsumsi baterai ini nggak jauh beda. Pertama, gue running stress test 3D Mark. Ini buat simulasi HP-nya lagi dipakai main game berat selama 20 menit nonstop. Di S25 Edge berkurang 13%, di Realme GT70 berkurangnya 12%, tipis banget. Terus gue juga coba lagi buat streaming video di YouTube selama 60 menit nonstop. Hasilnya lagi-lagi sama S25 Edge itu berkurang cuma
7%. Realme GT 70 juga sama 7%. Jadi kita nggak bisa menilai cuma dari sebatas angka aja. Ketika angka 3900 mAh ini udah bisa ngasih SOT 6 jam atau bahkan lebih dan bisa ngasih efisiensi yang setara kayak HP lain dengan baterai yang bahkan lebih gede, otomatis angka 3900 mAh ini nggak akan berasa kecil. Begitu juga dengan speed ngecasnya, ini cuman 25 watt, bahkan lebih rendah dari A36 dan A56 yang udah 45 watt. Secara real world, ngecas dari 10 ke 67% itu kemarin gua butuh waktu 30 menitan dan untuk full charge-nya itu sekitar 70 menit. Tapi menurut gua ini masih acceptable. Kasarnya ya ngecas kurang lebih sejam itu udah bisa full. Satu poin lagi yang menimbulkan keraguan dari S25 Edge adalah kameranya. Ini nggak ada lensa tele. Setupnya main kamera 200 MP dan ultrawide 12 MP. Pada prakteknya sensor segede 200 MP ini masih bisa diandelin buat ngezoom 4-5 kali. Untuk maksimum zoomnya ini cuma ada di 10 kali, tapi hasilnya menurut gua ini udah nggak asik. Tapi kalau untuk 4 kali atau 5 kali zoomnya ini masih sanggup lah buat ngeladenin HP flagship lain, misal kayak iPhone 16 Pro. Maksudnya hasilnya memang nggak lebih baik, tapi nggak yang jomplang dibanding lensa teleoptical zoom. Jadi ini masih bisa melawan lah. Nah untuk satu kali zoomnya ataupun ultrawide-nya bisa dibilang kualitasnya identik dengan kamera S25 atau S25 Plus atau bahkan S25 Ultra. Detailnya mirip, processingnya mirip, warnanya juga mirip. Buat foto low light juga ini sangat-sangat bisa diandalkan, khas HP-HP flagship kamera sentrik lah. Dan yang terpenting perekaman videonya ini bisa 8K 30 di main kamera atau 4K 60 di semua lensa belakang maupun lensa depan, termasuk bisa ganti-ganti lensa on the fly. Hey, lagi ngerekam nih pakai handphone baru yang super tipis, Samsung S25 Edge. Wah, dipegangnya ini bener-bener dah pengalaman baru memegang handphone setipis ini. Oke, ini di 4K 60 kita ganti ke ultrawide. Oke, ultrawide biar kata 12 megapiksel, dia bisa di 4K 60. Nih ya, pindah satu kali, ini dua kali, tuh dua kali digital zoomnya. Ini masih bagus gambarnya. Nah kalau kita tes ke 4 kali, 4 kalinya juga masih cukup mengimbangi sih menurut gua. Not bad lah. Oke. Oke. Kita coba lari. Oke, kita ganti ke kamera depan, jangan kaget. Nah, tuh bisa switch juga ke kamera depan. Inilah enaknya pakai handphone Samsung, dan di S25 Edge ini kita tetap bisa ngerekam di 4K 60 dengan semua lensanya. Nah, dynamic range-nya juga tuh cakep ya. So, kesimpulannya di review pemakaian yang super singkat ini ya, intinya gue bisa bilang Samsung S25 Edge ini dirilis buat menciptakan target market yang baru. Kalau selama ini yang kita tahu kan ada market smartphone flagship yang performance, ada flagship kamera, dan ada flagship foldable. Nah sekarang tambah lagi nih, ada flagship yang super tipis tapi tetap bisa ngasih performa yang ngebut, kameranya bersaing, dan baterai yang sanggup tahan seharian. Bisa jadi S25 Edge ini adalah langkah Samsung buat nyalip rumor iPhone Air dari Apple yang katanya mau rilis. Dan karena market flagship super tipis ini masih baru banget, ya seperti biasa lah, harganya bisa dibilang tinggi banget. Tapi kita bolehlah berharap ke depannya harganya ini bakal lebih make sense lagi, sama kayak flagship foldable yang makin mainstream dan makin kesini harganya makin terjangkau. Amin.